Di balik hiburan yang monyet ini berikan kepada manusia, tersimpan luka yang mendalam baginya. Ia dipaksa selama 1 jam untuk berdiri menghibur penonton. Mondar-mandir menggunakan motor-motoran, memakai topeng bekas boneka, sampai lompat melewati lingkaran besi. Setiap ia beraksi, para penonton akan menyambutnya dengan tawa riang dan tepukan tangan. Pada saat yang bersamaan, monyet ini belum tentu ikut bahagia. Ya, bagaimana bisa bahagia? Seumur hidup ia harus berteman dengan tali di lehernya. Yang membuat semakin miris, dengan baju kumalnya, ia mengemis berharap uang recehan dari penonton. Padahal seharusnya ia hidup di alam bebas, bukan berkeliling dengan sang pawang seperti ini. Otan jadi sedih deh. Kok tega-teganya sih Sobat Otan dijadikan seperti itu? Sebelum menjadi artis jalanan, para pawang membeli monyet ekor panjang ini dengan mudah di pasar-pasar hewan. Hampir sebagian besar, para pedagang mendapatkan monyet-monyet ini langsung dari alam liar. Selain dijadikan topeng monyet, Sobat Otan ini juga dijual sebagai hewan peliharaan. Dengan bermodalkan uang Rp500.000, si pawang bisa membawa seekor monyet untuk dilatih. Dan disinilah penderitaan mereka dimulai. Untuk bisa melakukan atraksi, monyet harus melalui latihan kurang lebih 3 bulan. Salah satu latihannya adalah dengan membiasakan diri untuk berdiri. Di habitat aslinya, monyet berjalan menggunakan kedua kaki dan tangannya. Sementara di sini, ia dipaksa untuk bisa berjalan menggunakan kedua kaki layaknya manusia. Selama proses latihan, selain lehernya diikat rantai, monyet ini tangannya juga diikat ke belakang. Kamu sudah seperti tahanan saja ya diperlakukan seperti itu. Pelatihan kejam gak cuma sampai situ saja. Agar ia terbiasa menggunakan topeng, monyet dipaksa untuk menggigit bagian besi pada bagian dalam topeng. Sesekali ia coba berusaha untuk mempertahankan diri dengan cara menunjukkan taringnya. Tapi semuanya nampak sia-sia saja. Setelah lelah berlatih, akhirnya monyet ini bisa istirahat sejenak. Kasian ya, ia terlihat sangat lelah sekali. Dari tadi terus-menerus dilatih sampai pada akhirnya perlahan sifat aslinya menghilang. Dan kini ia hanyalah primata penghasil uang di mata sang pawang. Gak cuma mengalami penyiksaan dalam proses latihan saja, tapi monyet ini juga dipaksa untuk menikmati makanan yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, pada akhirnya ia pun terpaksa menerima apa saja yang diberikan oleh si pawang daripada harus mati kelaparan. Tapi naluri memilih makanan terbaik masih ia miliki. Terlihat saat ia coba makan gorengan dari sang pawang. Kok sekarang malah dikasih minuman gelas sih? Cukup, Paman. Segera hentikan ini semua. Walau terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya ia mengalami luka dalam fisik dan trauma yang mendalam. Karena selama bertahun-tahun diberlakukan tidak sebagaimana mestinya. Nah, cara yang paling bijak yang bisa kita lakukan adalah dengan cara tidak menonton aksinya. Maka pertunjukan seperti ini tidak akan lagi menghasilkan uang. Sehingga pawang akan beralih ke mata pencaharian lain. Yuk, kita coba lebih peduli lagi dengan kesejahteraan binatang yang ada di sekitar kita. Oh iya teman, karena cukup marak praktik cari untung dari topeng monyet ini, sebagian orang tergugah untuk bisa mengembalikan kembali sifat liar mereka. Caranya adalah dengan merawat dan menyediakan tempat rehabilitasi untuk monyet-monyet yang sudah menjadi korban. Untuk mengembalikan sifat asli mereka tidaklah mudah. Yang harus dilakukan pertama kali adalah sosialisasi. Monyet akan coba beradaptasi dengan kawanan barunya melalui kandang yang terpisah. Setelah melakukan observasi dan dirasa aman, barulah kemudian ia digabungkan dengan kawanan barunya.
Selain sosialisasi, menu makanan Sobat Otan ini pun kembali disesuaikan. Di sini sudah tidak ada lagi gorengan, dan mereka sudah disediakan buah-buahan layaknya hidup di alam bebas. Cara ini cukup efektif untuk melatih insting berburu makanan saat mereka kembali ke habitatnya. Wah, lapar banget ya kayaknya Sob. Otan ikut seneng deh lihatnya. Nah, kalau yang ini juga nggak kalah penting, yaitu melatih keterampilan Sobat Otan ini. Keterampilan ini nantinya akan bermanfaat saat monyet harus bertahan hidup di alam liar. Cara melatihnya adalah dengan memberi kuaci yang dikemas dalam pelepah pisang. Sob, ada cemilan datang nih. Serbu! Ternyata naluri berburunya masih cukup baik ya. Ia dengan sigap dan teliti langsung mencari kuaci yang berada di antara pelepah pisang. Dan dengan penuh kesabaran, akhirnya ia berhasil menemukan makanannya. Syukurlah, semoga latihan menuju alam liar bisa berjalan dengan baik ya. Oh iya, monyet yang biasa dijadikan untuk atraksi topeng adalah jenis monyet ekor panjang. Di antara banyak jenis monyet, ia yang paling populer karena masih cukup banyak ditemukan di berbagai daerah. Hal ini dikarenakan ia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam beradaptasi. Di alam, mereka hidup berkelompok antara 5 hingga 40 ekor dalam satu kawanan. Oh iya, primata ini juga dapat hidup di dalam beragam ekosistem, mulai dari hutan di sekitar pantai, dataran rendah, hingga pegunungan. Nah, seperti kumpulan monyet ekor panjang ini yang memiliki habitat di sekitar pantai. Selain bermain, mereka biasanya juga mencari udang, kepiting, atau kerang. Maklum saja, monyet ekor panjang bersifat oportunis omnivora, yaitu kelompok hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan kecil. Dan itu mereka lakukan pada saat air laut sedang surut. Oh iya, mereka juga tidak takut air ya. Hal itu dikarenakan monyet-monyet di sini sudah beradaptasi dengan air laut. Sehingga mereka sudah tahu ketika laut sedang berbahaya atau tidak. Keren ya? Oh iya, ada fakta menarik lagi nih tentang si monyet ekor panjang. Coba perhatikan deh, tonjolan yang ada di pipinya. Itu bukan tumor atau penyakit ya, tapi itu adalah makanan yang ia simpan di kantung pipinya. Dalam keadaan buru-buru saat makan, monyet akan lebih memilih untuk menyimpannya di kantong pipi dibanding harus menelannya. Karena dengan begitu, ia bisa dengan sigap untuk kabur saat merasa terancam. Nah, jika keadaan sudah aman, makanan yang tadi disembunyikan baru deh akan dikeluarkan untuk dikunyah lalu ditelan. Unik banget ya cara mereka makan. Tenang saja Sob, Otan gak akan ngambil jatah kalian kok. Oh iya, siapa sangka kalau Sobat Otan ini juga terkenal dengan keusilannya. Hal ini tidak terlepas dari sifatnya yang tergolong sebagai spesies cerdas. Tapi usilnya monyet ekor panjang bukan hanya sekedar usil loh. Di balik keusilannya, ia sebenarnya juga melakukan strategi untuk bisa mendapatkan makanan. Aduh, ada-ada saja deh kamu ini. Keusilan monyet ekor panjang ini ternyata nggak sebatas naik pundak saja, tapi ia juga suka mengejar saat merasa terusik atau terancam. Kalian ingat nggak sama si Kipli, monyet ekor panjang yang usil dan bikin kita ngakak karena ulahnya? Anak-anak yang sedang bermain menjadi target sasaran keusilan si Kipli. Mungkin awalnya ia merasa terganggu dan pada akhirnya malah ngajak bermain. Tapi anak-anak ini malah menganggap sebaliknya. Mereka langsung lari terbirit-birit ketakutan saat si Kipli mendekat. Tingkah lucunya bikin kita ngakak ya. Eits, tapi tidak semua kejadian seperti ini bisa berakhir dengan gelak tawa. Karena bisa saja ada kejadian yang tak diharapkan terjadi. Sebaiknya jika kita bertemu monyet di alam liar, lebih baik tidak mengganggu, apalagi sampai membuatnya marah. Teman, karena monyet termasuk spesies yang cerdas, maka ia bisa melakukan apapun. Seperti yang dilakukan oleh monyet ekor panjang ini.
ia bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Sifat oportunis mereka akan langsung muncul saat melihat ada makanan di kapal bot yang kosong. Dengan jeli, ia akan mulai memperhatikan situasi sekitar. Jika dirasa aman, baru deh ia akan melancarkan aksinya. Yang tinggal di sekitar Masjid Saka Tunggal. Konon, monyet-monyet di sini takut sama ban loh. Jadi, walaupun ada makanan kesukaan mereka di dekat ban, monyet-monyet ini lebih memilih menghindar daripada mengambilnya. Lihat kan, sampai-sampai paman ini berani meninggalkan pisang belanjaannya di dekat ban bekas. Tapi jika ban bekas tersebut tidak ada, langsung deh semua monyet langsung menyerbu pisang tanpa ragu. Perilaku mereka seperti ini bukan tanpa alasan. Menurut cerita warga Masjid Saka Tunggal, Banyumas, Jawa Tengah, koloni monyet ekor panjang di sini takut dengan ban sejak salah satu anggotanya tewas, tertabrak dan masuk jaring-jaring ban motor. Ternyata ban ini bukan hanya menyimpan kisah kenangan pilu saja, tapi juga mengundang traumatik mendalam bagi para monyet. Tapi kejadian ini sekaligus membuktikan bahwa ingatan monyet sangatlah baik. Bahkan informasi itu sampai turun ke generasi berikutnya. Jadi, sudah terbukti kan kalau ternyata monyet juga memiliki memori yang sangat kuat.